Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita Islam iman, yang menganugerahkan kepada kita sehat langkah, yang memberikan waktu kepada kita, yang memberikan kesempatan untuk kita di dalam menghadiri majelis-majelis semacam ini, majelis yang dibentuk untuk nyari ridhonya Allah, untuk mencari syariatnya Rasulullah, untuk mencari perkara-perkara yang menjadi warisannya Allah. Segala hal yang Allah Ta'ala titipkan kepada para nabi, para rasul adalah sesuatu yang mulia. Semua hal yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang-orang mulia adalah sebuah kemuliaan. Oleh karenanya Allah berikan perkara tersebut kepada mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah sampai ke surganya, yang dikasih sama Allah Ta'ala, dititipi perkara-perkara tersebut untuk bisa nyampe ke dalam surganya. Dan Allah Ta'ala tidak akan menitipkan kepada mereka kecuali hal itu adalah sebuah kemuliaan, kecuali hal itu adalah sesuatu yang indah, kecuali hal itu adalah sesuatu yang mahal, kecuali hal tersebut adalah sesuatu yang gak akan pernah bisa dibeli dengan apapun. Oleh karenanya Allah Ta'ala memberikannya kepada para nabi dan juga para rasul. Begitu juga sebaliknya, perkara-perkara yang Allah Ta'ala titipkan kepada manusia-manusia yang dimurka oleh Allah, yang dititipkan sama Allah kepada Fir'aun berupa jabatan, istana, kemegahan, harta, pasukan, dan lain sebagainya, yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada Qarun berupa harta benda yang luar biasa, yang sampai dikatakan kunci gudang hartanya Qarun kalau diangkat sama seseorang itu butuh lebih dari 7 sampai 10 orang untuk mengangkat kuncinya saja. Jenengan bayangkan seberapa gudangnya, jenengan bayangkan seberapa hartanya. Ketika sebagian orang muslim, sebagian orang yang beriman kepada Nabiullah Musa melihat perkara tersebut, mereka mengatakan, ya Allah, titipannya Allah sama Qarun ini banyak sekali. Tapi ternyata itu semuanya tidak membuat dia selamat. Ternyata itu semuanya tidak membuat dia mulia. Bahkan sampai sekarang kita kenal Qarun ini sebagai sosok seseorang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setiap kali bahkan diabadikan sama orang, kalau ada orang gali sesuatu, tahu-tahu dapat sesuatu yang berharga, mereka mengatakannya harta karun. Harta karun ini apa? Hartanya Qarun. Karena kiasan saking banyaknya harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada Qarun ini, sampai masih tersembunyi di berbagai macam belahan bumi, di setiap tempat-tempat yang tersembunyi. Tapi ternyata itu semuanya nggak bikin dia mulia. Makanya kalau kita lihat, semua telah Allah Ta'ala kasih contohnya. Semua perkara sudah ada permisalannya. Semua perkara di dalam kehidupan kita ini bukan cuma kita yang mengalami, tapi orang-orang sebelum kita juga mengalaminya. Setiap masa ada orang baik, orang nggak baik. Setiap tempat ada orang baik, ada orang nggak baik. Pilihannya di kita sendiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ini selalu sama Allah Ta'ala di setiap waktunya, di setiap kesempatannya diilhami sama Allah. Kamu mau
jadi orang baik apa enggak baik. Kamu pilih melakukan yang baik apa yang enggak baik. Kamu pilih mendengar yang baik apa enggak baik. Kamu pilih ngomong yang baik apa enggak baik. Kamu pilih melangkah kaki ke tempat yang baik atau enggak baik. Pilihannya ada di kita, Bu. Kalau misalkan kita memilih tentang kebaikan-kebaikan, berarti kita nuruti jalannya orang-orang mulia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika kita memilih untuk menolak, memilih untuk berpaling, memilih untuk enggak masuk di dalam golongan orang-orang mulia, itu berarti menunjukkan kita ngikuti jalannya orang-orang yang enggak baik. Dan semua sudah dijelaskan sama Allah Ta'ala, orang baik nanti ujungnya adalah surga, sedangkan orang yang enggak baik nanti ujungnya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang kita usahakan ini adalah nyari surga. Ditambah lagi Rasulullah SAW mentakkidkan lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang kalau ngaji, orang kalau belajar, orang kalau ngambil ilmu, dia itu lagi gampangin jalannya ke surga. Dia lagi nata jalannya ke surga. Dia sedang membersihkan jalannya menuju surga. Dia akan diselamatkan bersama orang-orang yang selamat. Makanya guru saya mengatakan, kalau kita duduk, kalau kalian duduk di majelis ilmu, kata guru saya ini, Bu Bapak Nur, istrinya Habib Umar bin Hafid, kebetulan kemarin seminggu atau 2 minggu yang lalu saya berkesempatan bertemu dengan beliau di Solo, ditambah juga di Bangil. Salah satu hal yang beliau pesankan kepada para penuntut ilmu atau orang-orang yang duduk di majelis ilmu semacam ini, katanya beliau, is'alullah kulla syai'. Katanya beliau, minta sama Allah Ta'ala di tempat-tempat semacam ini apa yang kalian inginkan. Hajat dunia, hajat akhirat, perkara dunia, perkara akhirat, minta sama Allah Ta'ala. Karena tempat ini adalah tempat yang mustajabah, tempat yang doa itu diijabahi sama Allah Ta'ala. Bahkan sampai ketika kita nggak minta sekalipun, Allah Ta'ala akan ngabulkan. Kita nggak minta sekalipun, Allah Ta'ala akan ngasih apa yang menjadi hajat-hajat kita. Kalau kita butuhnya sabar, dikasih sabar sama Allah. Kalau kita butuhnya syukur, dikasih syukur sama Allah. Kalau kita butuhnya qanaah, dikasih qanaah sama Allah. Kalau kita butuhnya ketenangan hati, dikasih ketenangan hati sama Allah. Bahkan beliau mengatakan, minimal orang yang duduk di majelis ilmu dan istiqomah duduk di majelis ilmu, perkara yang akan Allah Ta'ala hadiahkan kepada orang tersebut adalah husnul khatimah, kematian yang baik. Ini hadiah minimal dari Allah Ta'ala untuk mereka-mereka yang istiqomah ngaji. Kenapa? Karena perkara yang paling dibenci sama setan selama seseorang hidup itu adalah ketika mereka melangkah di majelis ilmu. Melangkah di majelis ilmu, apalagi untuk mau ngaji di tempat-tempat yang di situ penuh dengan ilmu. Ini perjuangannya besar sekali. Jangan kalau mau merasakan, pondokkan anaknya. Itu apalagi anak yang pertama. Abang saya dulu kalau ngomong pas waktu mondokin kakak saya, Kak Nisma itu anak pertama dipondokkan, itu dramanya panjang, Bu. Jadi sebelum mau mondok itu karena nilainya bagus. Waktu zaman saya dulu harus pakai, orang mau masuk sekolah favorit, SMP favorit itu cukup pakai NEM saja. NEM-nya bagus, nilainya bagus. Pertama kelas 5 itu sama abang saya sudah bilang, nanti mondok ya, nanti mondok ya. Ya bi. Begitu nilainya keluar, oleng. Oleng ini, teman-temannya masuk SMP yang bagus, masuk SMP favorit, akhirnya nggak mondok, akhirnya nggak mondok, tapi dicoba jabu, tahu jangan, disuwuk nih sama abang saya, waktu itu nyuwukkannya ke sowan ke tempatnya Yai Jalil, teman pondok peta nih, pondok suluk yang di dekat alun-alun itu, disuwuknya di situ, biar mau mondok, ternyata berhasil, 2 bulan tok di SMP 1 minta mondok. Padahal uang gedungnya sudah lunas, seragamnya sudah lunas, buku pelajarannya sudah lengkap. Tahu-tahu bilang, Bi mau mondok.
Tahu-tahu bilang mau mondok. Kata abah saya ditanteng lagi, kamu kemarin mau dipondokin nggak mau, sekarang sudah semuanya lengkap, minta mondok. Tak kasih waktu mikir seminggu. Habis seminggu ditanyain lagi, gimana? Jadi mau mondok? Iya, mau mondok. Tapi begitu mondok kan anak nih yang pertama ini, kata abah saya, rumah rasanya kayak miring. Rumah itu rasanya kayak miring. Jadi mondoknya anak itu seberat itu. Apalagi pertama, apalagi kalau keluarganya nggak banyak yang mondok, apalagi lingkungannya nggak mendukung untuk mondok, itu perjuangannya besar. Dan setan sangat benci sekali dengan orang-orang yang istilahnya orang kalau mondok ini kan kayak hijrah, hidupnya, umurnya, semuanya pindah. Dari yang pertamanya di rumah masuk ke pesantren, dari yang biasanya nonton TV akhirnya sekarang ngaji, hafalan kitab, hafalan ini itu dan lain. Setan paling benci dengan perkara yang semacam itu. Itu yang totalitas, Bu. Lek jenengan ini kan tolabul ilm, tapi waktunya itu kan dingah gampangnya itu. Yo ngambil ngaji seminggu bisa aja lah. Lendak itu sebulan sekali ngajinya Buya Yahya Rebo malam itu sebulan sekali. Apalagi Buya sekarang 3 bulan sekali, yes. Istilahnya kendor lagi. Ini kan ngajinya orang di luar pesantren ini kan seperti ini. Tapi kalau anak di pesantren habis subuh ngaji, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Jadi keilmuan yang diberikan kepada mereka itu full service istilahnya. Gurunya mumpuni, keadaannya mumpuni, lingkungannya mumpuni, teman-temannya juga mendukung, semuanya akses untuk nyari ilmu itu mendukung. Lain jenengan kan enggak, budal ujuk-ujuk bane kempes. Setelah dikindak situ malian ada aja godaannya. Engko enek tamu lah, nanti tokonya rame lah, nanti bojone ndak oleh lah, bojone njaluk pijeti, yes. Reno-reno kudune kalau mau ngaji. Tapi guru saya mengatakan orang yang penting istiqomah, Bu. Yang penting istiqomah. Jangan ngambil satu. Saya ngaji sama Buya Yahya sebulan sekali istiqomah. Saya ngaji sama di Kemis ini setiap hari Kemis siang istiqomah. Saya mau ngaji sama Habib Hasan misalkan Jumat pagi atau Ahad pagi, tapi istiqomah. Jangan istiqomahin itu. Minimal yang diberikan sama Allah Ta'ala adalah husnul khotimah. Dan orang, katanya Bapak Nur, orang ketika meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka setan yang pernah godain, setan yang pernah bertugas untuk menyesatkan orang ini, mereka akan berduka selama 40 hari 40 malam. Karena bersedih ada satu jiwa yang lepas dari mereka, nggak jadi temennya di neraka, tapi masuk ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka setan-setan yang ngelilingi dia ini berpesta pora selama 40 hari 40 malam, merayakan ada satu jiwa yang jadi temannya mereka masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi is'alu kulla syai'. Katanya beliau minta sama Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya di tempat ini. Minta sehat badan, minta sehat dohir batin, minta anaknya disolihahkan, minta anak keturunannya dijaga sama Allah Ta'ala, minta rumah tangganya diharmoniskan sama Allah, jangan minta hajat apapun dunia ataupun akhirat, minta di tempat-tempat semacam ini. Karena pintunya Allah Ta'ala terbuka lebar. Kita kalau ngetok sendirian itu mungkin gak sebesar ini pintunya Allah. Tapi ketika kita ngetuknya itu bersama-sama, maka Allah Ta'ala membukakannya itu juga dengan lebih lebar dibandingkan biasanya. Rombongan, ambil rombongan di dalam kebaikan di dunia, selama kita masih ada di dunia ini. Gak usah nyari celah keburukannya orang. Kita kalau nyari salahnya orang mesti ada. Jenengan ngelihat saya sekarang ini, jenengan husnudonnya masih besar. Tapi kalau kelihatan aib-aibnya, kalau kelihatan buruk-buruknya, nanti nilainya jadi turun. Maka yang paling penting ketika kita ngaji, ketika kita belajar sama guru-guru kita, husnudonnya kita yang harus kita besarkan. Guru saya ini orang punya ilmu, guru saya ini orang yang bawa ilmu, guru saya ini adalah pewarisnya Nabi Muhammad. Beliau adalah orang
orang yang nyambungkan lisannya, pemanjang lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya melihat mereka, saya pengen ngelihat Nabi. Saya jabat tangan mereka, saya pengen jabat tangannya Nabi. Saya gandeng mereka biar saya bisa gandeng Nabi. Saya jejer sama mereka biar jejer juga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita semuanya diistiqomahkan. Mungkin kita semuanya diberkahi, dikasih sama Allah Ta'ala segala hal yang Allah Ta'ala titipkan kepada orang-orang mulia, kepada para nabi, para rasul, hadiah-hadiah, anugerah-anugerah terindah yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati mereka. Semoga kita juga dapat jatah tersebut. Kita lanjutkan masih di dalam pembahasan kita tentang qasasul haq, tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Masih membahas tentang kisahnya Bani Israel, dan berapa banyak dari kisah Bani Israel ini yang perlu untuk kita jadikan bahan renungan, bahan untuk belajar, bahan untuk ngoreksi diri agar semakin baik di dalam melangkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di salah satu ayatnya di dalam surat Al-Baqarah, dan kisah ini adalah kisah yang menjadi sebab penamaan surat ini menjadi surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu kan artinya sapi betina. Kenapa kok surat Al-Baqarah itu dinamakan dengan surat Al-Baqarah? Kenapa dari sekian banyak kisah yang ada di dalam surat Al-Baqarah? Dalam surat Al-Baqarah itu kan isinya macam-macam. Hukum-hukum ada, kisahnya Nabi Adam juga pernah kita bahas, kisah tentang nabi-nabi yang lainnya juga disenggol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Di akhir-akhirnya juga ada macam-macam hukum. Tapi cuman ada sepenggal kisah yang dengan kisah tersebut surat ini menjadi dinamakan dengan surat tersebut, yaitu ketika Nabiullah Musa, ketika Nabi Musa ini ditanya atau ada kejadian di Bani Israel itu yang kaitannya dengan seekor sapi, dan sapinya itu sapi betina. Jadi Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Di awal ayat Allah Ta'ala menceritakan bahwasanya Nabi Musa itu pernah bilang kepada umatnya, bilang kepada kaumnya, ya qaumi idbahu baqarah, wahai kaumku, silahkan sembelih seekor sapi. Tapi sebelum beliau nyuruh nyembelih seekor sapi, ada kejadian di Bani Israel itu. Jadi ada seorang laki-laki ini punya paman yang kaya raya. Jadi anak orang laki ini tadi punya paman, jadi adiknya atau kakaknya, abahnya ini kaya raya, kaya raya. Sedangkan dia ini miskin, orang miskin sekali. Lah si miskin ini tadi karena melihat pamannya kaya, ditambah lagi pamannya ini punya anak yang cantik jelita, dia ngelamar anak pamannya tersebut, berarti sepupunya, ngelamar sepupunya sendiri, ternyata ditolak sama pamannya. Ditolak dengan cara yang mungkin agak kasar, sehingga dia sakit hati. Dia setelah kejadian tersebut dia punya keinginan, gini aja lah, pamanku ini tak bunuh saja, biar aku dapat warisannya, setelah itu aku nikahi putrinya. Jadi tujuannya dia pengen bunuh pamannya biar dapat hartanya plus dapat anak perempuannya. Ini kan angan-angannya manusia, padahal realita itu kan biasanya jauh dari apa yang dia angan-angan. Jadi pengen punya keinginan yang seperti itu, akhirnya diracun pamannya. Diracun, mati. Setelah mati, jenazah atau jasad pamannya ini tadi dibawa ke kampung sebelah, ditaruh di salah satu pintu rumahnya orang desa sebelah. Jadi misalkan sini desa ini ditaruh di desa sebelah. Dan hukum pada saat itu Nabi Musa ngasih undang-undang, istilahnya ngasih peraturan, barang siapa yang ketahuan ada jenazah ada di tempat tersebut, maka orang rumah itu atau orang kampung
kaum tersebut berkewajiban untuk membayar dia, berkewajiban untuk membayar hukuman atau denda atas pembunuhan tersebut. Dan pembunuhan itu kan dendanya, wallahu a'lam kalau zamannya Nabi Musa. Tapi kalau zamannya Rasulullah SAW diputuskan satu nyawa itu harganya 100 ekor unta. Maka si keluarga yang difitnah ini tadi nggak terima. Kita nggak ngerti apa-apa, nggak ada satupun dari kita yang bunuh, nggak ada satupun dari kita yang kenal sama orang ini tadi. Tahu-tahu di kita buka pintu ada jenazah di depan pintu. Kok ujuk-ujuk harus bayar sekian ratus ekor unta atau sekian puluh unta? Maka protes mereka sampai akhirnya. Jadi dan si anak ini tadi, si orang miskin ini tadi, dia pagi hari itu pura-pura acting, pamanku di mana ya, pamanku di mana ya, pamanku di mana ya. Padahal dia sendiri yang bunuh pamannya tadi. Sampai ternyata ditemukan di rumah orang kampung sebelah. Ini sudah rame nih. Akhirnya kampung sebelah sama kampung sebelahnya ini tukaran. Yang ini nuduh begini, yang ini nggak mengklaim saya nggak ngerti apa-apa, nggak mau bayar ini itu dan ini. Sampai akhirnya ada satu orang yang mengatakan kalian ini kok bingung-bingung. Kalian ini kok bingung-bingung di dalam memutuskan masalah yang semacam ini. Wa bainana Khalilullah Musa. Padahal di antara kita itu ada kekasihnya Allah, yaitu Nabi Allah Musa. Ayo dibawa aja ke tempatnya ulama. Ayo dibawa aja ke tempatnya nabinya Allah, dibawa aja ke tempatnya rasulnya Allah. Akhirnya berbondong-bondong ini dua kelompok desa ini tadi sama ponaannya si mayit ini tadi datang ke tempatnya Nabi Musa. Setelah itu nanya sama Nabi Musa, ya Musa ada kejadian gini. Nabi Musa nunggu perintah dari Allah Ta'ala. Ternyata Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk nyuruh kaum tersebut antadbahu baqarah, untuk nyembelih seekor sapi. Kan gak ada korelasinya nih, kan gak nyambung. Ada orang mati ujuk-ujuk dikongkon beleh sapi. Kalau ada orang meninggal, kalau orang kita mungkin orang Indonesia masuk akal membeli sapi, tinggal kok tahlilan gitu paling. Tapi zaman itu zamannya Nabi Musa ini kenapa katanya? Akhirnya yang dikatakan sama Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Katanya kaum tersebut yang dengarkan perintahnya Nabi Musa, mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kamu itu apa guyonan sama kita? Kamu itu apa nyepelekan apa yang terjadi di antara kita? Jangan main-mainlah. Ini ada orang meninggal kok ujuk-ujuk disuruh nyembelih seekor sapi. Ini loh, Bu. Kalau kita ngambil ilmu, kalau kita ngambil satu perkara yang jadi warisannya Allah Ta'ala, tapi hati kita nggak penuh dengan husnudon, nggak penuh dengan kepasrahan, nggak penuh dengan perasaan ini yang ngomong siapa, nggak ngerti kapasitasnya, nggak ngerti siapa Tuhan kita dengan segala hal yang Allah Ta'ala mampu untuk lakukan, maka yang terjadi kita nganggepnya ulama ini tadi akan seperti kita nganggep antara diri kita dengan sesama kita. Akhirnya koyok konco, guyon ini Nabi Musa. Guyon, masa orang meninggal disuruh beleh sapi? Mana? Nggak ada jelunturungannya ini. Jadi mereka pakai logika. Jauh sekali dari apa yang dilakukan sama para sahabatnya Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika berdiri berkhutbah di hari Jumat terakhir, ketika beliau berhaji, harinya hari Jumat, ketika di padang Arafah, Rasulullah nanya, ayyu yaumin hadza? Ini hari apa? Katanya para sahabat, Allah wa rasuluh a'lam. Allah sama Rasulnya yang tahu ya Rasul. Bukankah ini hari Jumat? Bala ya Rasul. Ini bulan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Jawabannya satu, Allah wa rasul a'lam. Ditanya hari, Allah wa rasul a'lam. Ditanya bulan, Allah wa rasul a'lam. Ditanya tempat, Allah wa rasul a'lam. Jadi
cara pandangnya para sahabat itu, hatinya mereka, pikiran mereka, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan husnudon kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngerti hari itu cuma Allah wa Rasul, yang ngerti tempat itu cuma Allah wa Rasul, yang ngerti bulan itu cuma Allah wa Rasul. Padahal ini kan pertanyaan basic. Saya kalau nanya sama jenengan, Bu, ini hari apa? Kemis saja. Siang apa malam ini? Siang saja. Jawabannya mesti seperti itu. Jadi tapi karena para sahabat ini saking besarnya masyhadnya, cara pandangnya kepada Nabi, Allah Ta'ala pun memberikan kepada mereka dengan sebaik-baik pemberian. Makanya mukjizatnya Al-Quran itu bukan cuma di Al-Quran saja, tapi mukjizatnya Al-Quran juga terdapat pada sudur rijal hamalatul Quran. Ada di dalam dadanya para laki-laki pembawa Al-Quran itu sendiri. Siapa? Qarnul awal, zaman awal yang sezaman sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka penjaga Al-Quran yang pertama, dan mereka masuk di dalam mukjizatnya Al-Quran itu sendiri. Kita nggak akan menemukan Al-Quran itu terjaga dengan penjagaan yang semacam ini seperti zaman sekarang ini kalau misalkan sahabatnya Nabi itu tidak begitu luar biasanya di dalam menjaganya, di dalamnya pencatatannya, di dalam penghafalannya, di dalam pelafatannya. Mereka begitu berhati-hati di dalam hal-hal yang semacam itu sehingga Al-Quran bisa nyampe kepada kita ini torian, bahkan masih bisa dikatakan fresh. Fatihah yang dibaca sama Nabi Muhammad sama Fatihah yang dibaca sama orang-orang zaman sekarang ini sama persis, nggak kelong harokate, nggak kelong panjang pendeknya, nggak ada yang kurang sama sekali dari warisannya Rasulullah, dari cara pelafatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang Bani Israel ini mereka mengatakan, meledek Nabi Musa dengan mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa, wahai Nabi Musa, jenengan ini jangan guyon sama kita. Dijawab sama Nabi Musa, beliau mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Maha suci Allah, a'udzubillah, saya berlindung dari Allah Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang alim, orang berakal nggak akan gampang terjerumus di dalam candaan-candaan yang semacam ini. Apalagi ngaitkan candaan kepada Allah, kepada Rasulullah, ngaitkan candaan kepada ayat-ayat Al-Quran, ngaitkan candaan sama para ulama-ulamanya Allah, ngaitkan candaan dengan mereka-mereka yang memiliki kemuliaan dari Allah SWT. Ini bukan tempatnya orang. Saya nggak masuk di dalam golongan orang jahil. A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Itu jawabannya Nabi Musa. Saya nggak sedang main-main. Ini serius. Allah yang nyuruh kalian untuk tadbahu baqarah. Ditambah lagi, selain masyhadnya mereka kurang kepada Nabi Musa, mereka juga ngulur-ngulur. Napa niku ngulur-ngulur? Nggih, menunda-nunda pelaksanaan dari apa yang diperintahkan sama Allah. Kalau para sahabatnya Nabi, bahkan Nabi Muhammad yang pernah mamang, pernah takut-takutan ketika Allah Ta'ala merintahkan untuk berangkat perang Badar, Nabi Muhammad yang takut. Jangan-jangan nanti mereka akan jawab seperti jawabannya kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka wa nahnu hahuna qa'idun. Kamu aja yang berangkat wahai Musa, kamu sama Tuhanmu, aku tak lungguh ndelok ae nonton perang itu terjadi. Tapi ketika para sahabat ngelihat gelagatnya Nabi Muhammad, yang ada rasa khawatir tentang sahabatnya, maka mereka mengatakan, ya Muhammad, idhab anta wa rabbuka wa nahnu ma'aka muqatilun. Pergi kamu bersama dengan Tuhanmu dan kami juga akan mengangkat senjata untuk ikut berperang bersamamu. Ini sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang-orang Bani Israel ini diulur-ulur, ditunda-tunda, mereka nunda-nunda, disuruh motong bakor, disuruh motong sapi, mereka
Mosok sapi, nggih. Masa sapi? Padahal kalau misalkan mereka mau ngamalkan langsung, ayo nang golek sapi dibeli, nggih. Ayo coba langsung aja nyari sapi yang ada di sekitar kita sembelih. Mereka masih nanya lagi, ngulur dengan mengatakan qalu du'u lana rabbak. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Wahai Musa, tolong dikasih tahu yang lebih spesifik ini tentang sapinya ini yang kayak gimana. Oke, yang kayak gimana ini modelnya? Maka Nabi Musa nanya lagi sama Allah Ta'ala, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Katanya Nabi Musa, cari aja sapi yang enggak besar banget tapi juga enggak kecil banget, masih tengah-tengah, faf'alu ma tu'marun. Ndang digoleki sapine. Nggih. Gampangnya cepetan, cepet lakukan, cepet cari sapi, pokoknya enggak tua banget, enggak muda banget, enggak kecil banget, enggak gede banget. Nggih, tengah-tengah itu. Cari aja, cepet ayo cepet dikerjakan. Nggih. Ternyata diolor lagi. Nggih. Saya bingung, warnanya apa ini warnanya? Nggih. Sapinya ini warnanya apa? Nggih. Qalu ta'ala rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, kasih tahu lagi warnanya apa? Sapi tengah-tengah itu warnanya gimana? Nggih. Padahal sapi tengah-tengah kan banyak, nggih. Istilahnya yang enggak tua banget, yang umurnya tengah-tengah itu kan di mana-mana kamu bisa nemukan. Tapi mereka nyari lagi, nanya lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ini sapi warnanya polos kuning dari ujung kepala sampai kakinya semuanya kuning, sampai ekor-ekornya semua warnanya kuning faqih itu kuning yang nggak ada besretannya apa-apa, nggak ada belangnya sama sekali. Oke. Kalau sapi biasanya ada putihnya, nanti ada hitamnya, nanti kalau putih semuanya tapi juga nggak bersih banget, kalaupun ada bentol-bentolnya warnanya, kan biasanya kayak gitu. Kok hewan kita loh Bu, nggak ada yang putih meles, nggak ada. Di sini nggak ada yang putih meles, coklat pun nggak enak sing meles, nanti di sininya kuning, di sininya antara sini sama sini beda, muka sama leher beda, nomor jero beda neh, nggak roto, nggak rata. Nah ini Allah Taala nyuruh safra faqih, cari yang warnanya kuning meles. Angel nah gitu. Sulit lagi akhirnya. Mereka yang jadi katanya Nabi Muhammad syaddadu fasyaddadallahu alaihim. Mereka yang nyusahkan diri sendiri sama Allah Taala diladeni pisan golek ono melek sing angel to nyari yang warnanya kuning meles gak enak apa-apane. Nggih. Jadi setelah itu masih nambah lagi, berarti nggak terus jajal boleh sing kuning, enggak, masih nyari lagi, nanya lagi, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi, inna baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Katanya mereka, ini masih bingung ini sapi-sapi ini masih bledru di antara kita, milih sapi yang mana, milih sapi yang mana, kasih penjelasan lagi yang lebih wahai Nabi Musa biar kita bisa menentukan sapi tersebut. Tapi mereka pede, wa inna insyaallah la muhtadun, mesti ketemu nanti. Kalau Allah Taala nyuruh mesti juga ketemu. Iya, tapi ketemunya itu dengan cara yang sulit tambah sulit. Yang bikin sulit siapa? Mereka sendiri. Misalkan dari awal disuruh nyembelih sapi langsung disembelih selesai ceritanya. Nah ini mereka harus nyari dengan effort yang luar biasa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tuthirul ardh wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Katanya Nabi Muhammad, ya sudah, ini sapi yang tengah-tengah ini warnanya kuning, cari juga ciri-cirinya dia enggak pernah nginjekkan kaki di atas tanah persawahan, dia juga enggak pernah dipakai untuk membajak, dia adalah sapi yang sehat, la syata fiha, enggak ada belangnya sama sekali. Angel banget golek. Neng di sapi ndak tahu melbu sawah, sapi nggak tahu dipakai bajak, sapinya sehat, sapinya nggak ada belangnya sama sekali. Nyari keliling ke seluruh tempat, nyari dari satu desa ke desa yang lain, satu desa ke desa yang lain untuk menemukan si sapi ini. Tapi memang Allah Taala ngasih hikmah dari apa yang dilakukan
dilakukan sama Bani Israil ini, di salah satu sisi ini jadi pelajaran untuk Bani Israil tentang apa yang mereka perbuat, tentang kelakuannya mereka, tentang muamalahnya mereka yang semacam itu kepada Nabi Allah Musa, itu bikin mereka sendiri yang kesulitan. Tapi di satu sisi Allah Ta'ala ingin mengangkat derajatnya seseorang, Allah Ta'ala ingin mengangkat derajatnya seseorang yang memang dititipi sama Allah Ta'ala sapi yang semacam ini ya. Dan di dunia cuma ada satu tok, yo cuman untuk kejadian itu. Qablahu wala ba'du, sebelumnya nggak ada sapi model kayak gini, setelahnya juga nggak ada sapi model gini. Jadi jenengan mau keliling dunia nyari sapi model kayak keturunannya yang disembelih sama Bani Israil nggak ketemu, saya jamin. Jadi memang Allah Ta'ala ingin ngangkat seseorang. Jadi orang ini siapa ini? Jadi di satu desa, Pertit, tempatnya jauh sekali dari tempat kejadian TKP pembunuhan itu, ada seorang anak yatim, ada seorang anak yatim yang luar biasa pengabdiannya kepada ibunya. Jadi baron bi ummiha, dia ini seorang anak laki-laki yang baktinya luar biasa sama ibunya. Abahnya meninggal ketika dia masih kecil, dan abahnya ini yang punya si sapi ini tadi. Jadi abahnya ini punya sapi yang dengan kriteria yang dimaksudkan sama Allah Ta'ala di dalam surat itu tadi, yang diceritakan sama Allah Ta'ala di situ. Dan sapi ini diopeni sama abahnya itu di alam liar, ditaruhnya itu di dalam hutan. Tapi sapi ini memang hadiahnya Allah Ta'ala untuk laki-laki tersebut. Jadi dia ngopeni si sapi ini, yang tahu tentang keberadaan sapi ini cuma dia dan istrinya. Ketika si laki-laki ini tadi ngerasa kalau ajalnya itu sudah dekat, sapi ini dilepaskan di dalam hutan. Setelah itu dia mengatakan, wahai ya Allah, jagakan untukku astaudiukallah. Jadi dia mengatakan, ya Allah, saya titipkan sapi ini untuk menjadi jalan kebaikan anakku, untuk jadi pengangkat derajat anakku. Jadi memang diniatkan seperti itu sama abahnya. Habis itu dilepaskan. Dan dikatakan sapi ini setiap kali ngelihat orang lari dia. Setiap kali kelihatan orang, maka dia mesti lari. Jadi nggak ada orang pernah melihat sapi tersebut. Sampai anaknya ini, jadi bapaknya meninggal, dia punya anak laki-laki yatim gitu. Sampai sudah gede, sudah bisa kerja, dan dia jadi anak yang sangat soleh. Jadi anak yang sangat soleh. Dikatakan anak ini setiap malamnya itu dia bagi waktu malamnya itu jadi 3. Sepertiga yang pertama dipakai tidur, sepertiga kedua dipakai untuk sholat, sepertiga terakhir dipakai untuk nunggoni duduk di sebelah ibunya. Takut kalau ibunya mau ke kamar mandi, atau butuh air atau butuh apa, nanti dia yang nyepaknya. Jadi malamnya itu, jadi misalkan jam 7 sampai jam 4 itu dibagi 3. Sepertiga pertama tidur, sepertiga kedua dipakai sholat, sepertiga yang terakhir itu dipakai untuk nunggoni ibunya. Nanti setiap pagi selesai subuh dia nyari kayu bakar, dibawa ke pasar, dijual. Jual kayu, kerjaannya itu jual kayu bakar di pasar. Nanti dari hasil jualan kayu itu tadi dibagi 3 juga sama dia. Sepertiganya dipakai untuk dia sendiri, sepertiganya lagi disedekahkan, sepertiganya lagi dikasihkan ke ibunya. Setiap hari kayak gitu. Jadi kerja entek, nggak ada yang bisa ditabung. Semuanya habis untuk kebutuhan dirinya, kebutuhan ibunya, juga kebutuhan untuk muamalah sama Allah. Jadi malamnya sepertiganya buat Allah, hartanya sepertiganya buat Allah. Jadi anak solih ini tadi bukan cuma solih ke ibunya, tapi juga kepada Allah Ta'ala, hubungannya luar biasa. Ketika anak ini sudah gede, ibunya bilang, nak, abahmu itu punya sapi. Sapinya itu ditaruh di tengah hutan. Kamu sekarang sudah waktunya, saya lihat kamu sudah dewasa, sudah ngerti tentang jual beli, ngerti tentang uang, bisa megang uang, bisa ngelola dan lain sebagainya. Maka pergilah kamu ke tengah hutan, ucapkan di dalam hutan, ya Rabbi Ismail, wa Rabbi Ibrahim, wa Rabbi Ishak. Demi Tuhannya Nabi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Allah Ishak, demi Tuhannya nabi-nabi yang terdahulu, wahai sapi, ta'al, kesinilah kamu. Keluar teman-teman sapinya. Sapinya ini tadi keluar. Begitu sapi ini keluar, sama anak tersebut dipegang
tali kekangnya. Jadi tali kekangnya ini dipegang, dituntun untuk dibawa pulang ke rumahnya. Ketika dibawa sama si anak itu tadi, ketika dipegang lehernya untuk dibawa pulang, sapinya tahu-tahu ngomong, "Ya ulang, wahai anak, naiklah kamu ke atas punggungku. Naiklah kamu ke atas punggungku, karena itu akan meringankanmu." Katanya si anak tersebut, "Enggak, ibu saya nyuruh saya untuk megang kamu di leher, bukan nyuruh saya naik ke atas punggungmu." Jadi ibu saya ketika nyuruh saya ngambil kamu itu, nyuruh saya nanti tuntunan sampai bawa ke rumah, nggak nyuruh saya naik ke atas punggungmu. Maka si sapi itu mengatakan, "Wahai ya ulam, kamu ini benar-benar anak yang soleh. Kamu ini benar-benar anak yang berbakti sama ibumu." Jadi sak kecap omongannya ibunya itu dilakoni. Misalkan kamu naik ke atas punggungku, maka niscaya kamu nggak akan pernah bisa menguasai diriku. Dan bahkan sekarang ini nak, kalau misalkan kamu minta gunung-gunung ini untuk ikut pulang ke rumahmu, untuk menjadi hartamu, maka mereka akan ikut karena saking baktinya kamu kepada ibumu. Maka setelah itu, tapi ibuku nggak nyuruh saya ngambil ini itu, nggak nyuruh. Ini bawa pulang. Bawa pulang, ditunjukkan sama ibunya. Setelah itu ibunya bilang, "Nak, besok bawa sapi ini ke pasar." "Iya bu, dijual." "Buat apa dijual?" "Dijual harga berapa?" "Jual harga 3 dinar." Jual dengan harga 3 dinar. Dibawa ke pasar. Maka dikatakan waktu itu Allah Ta'ala nyuruh Nabi Malaikat Jibril untuk menyerupakan dirinya sebagai manusia, nawar sapi itu tadi. Nawar sapi itu tadi. "Nah, kamu jual sapi ini?" "Iya." "Berapa harganya?" 3 dinar. "Tak nyang 6 dinar." Bukan dinyang itu namanya. Jadi kan dia jual 3 dinar. Katanya Malaikat Jibril, "Tak beli dengan harga 6 dinar." Katanya dia, "Enggak." "Loh, kenapa?" "Ibu saya nyuruh saya jual harga 3 dinar. Ibu saya nyuruh saya jual harga 3 dinar, bukan 6 dinar." "Kalau enggak apa-apa, wes sembunyiin aja yang 3 dinarnya. 3 dinarnya buat kamu, 3 dinarnya kasihkan ibumu." "Enggak." "Hatta usyawir ummi." Sampai keputusannya besok kamu datang lagi, nanti tak tanyakan kepada ibuku, boleh nggak dijual dengan harga 6 dinar. Pulang ke rumah, bilang sama ibunya, "Bu, tadi ada orang bukan nawar, mau beli sapi kita harga 6 dinar. Padahal kita jual harga 3 dinar. Gimana, boleh nggak dibeli harga 6 dinar? Boleh, besok jualan pakai harga 6 dinar. Besoknya lagi dibawa lagi ke pasar. Datang lagi Malaikat Jibril nanya, saya mau beli sapinya. Berapa harganya? 6 dinar. Tak beli 12 dinar. Tak beli 12 dinar. 2 kali lipat. Lanjutkan harus enggak. Berarti 2 kali lipatnya gak mikir. Jadi tak beli pakai harga 12 dinar. Maka katanya anak tersebut, "Enggak, hatta usyawir ummi." Sampai saya musyawarah dulu sama umi. Sampai saya musyawarah sama umi saya. Berarti gimana? Besok kamu datang lagi ke sini, nanti saya katakan apa yang dibilang sama ibu saya. Bawa pulang lagi. Jangan bayangkan riwa-riwi ke pasar, dari rumahnya di gunung ke pasar bawa sapi. Nyampe ke rumah nanya lagi, "Mi, tadi ada orang mau beli sapi kita harga 12 dinar. Maka ibunya mengatakan, "Nak, itu bukan manusia. Dia pasti adalah malaikat." Katakan kepada orang tersebut, "Kamu maunya sapi ini tak jual apa enggak? Karena lek nyang-nyangan terus koyong ini enggak barbar." Jadi kamu maunya sapi ini, Allah Ta'ala pengennya sapi ini terjual apa enggak? Tanyakan sama malaikat tersebut, Allah Ta'ala ini pengennya saya jual sapi ini apa enggak? Kalau memang disuruh jual, tak jual. Kalau memang saya jual dengan harga berapapun yang kamu inginkan. Tapi kalau misalkan memang enggak pengen terjual, ya sudah, nanti saya akan openi aja di rumah. Akhirnya besoknya, ini sudah punya keputusan dari ibunya kan, dibawa lagi ke pasar, datang lagi malaikat Jibril datang lagi nanya, "Gimana nak, apa yang dibilang sama ibumu?" Dijelaskan sama dia, "Ini sebenarnya mau dijual apa enggak? Kalau memang dijual terserah, harganya terserah jenengan. Tapi kalau memang nggak boleh dijual, saya nanti akan bawa lagi
ke dalam hutan. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Nak, ketahuilah bahwasanya benar kata ibumu, aku adalah seorang malaikat. Saya ini malaikat, bukan manusia. Dan nanti sebentar lagi akan datang sekelompok dari kaumnya Nabiullah Musa, akan nawar harga dari sapi kamu ini tadi. Maka ketahuilah, jangan jual ke mereka kecuali dengan harga kepingan emas yang melekat di seluruh kulitnya sapi ini." Jadi hargai dia bukan 3 dinar, bukan 12 dinar, tapi kasih harga dengan kepingan emas yang bisa nempel di seluruh kulitnya si sapi ini tadi. Jangan mau dikurangi dari harga tersebut. Ternyata benar, begitu malaikat Jibril pergi, ini kelompok dari Nabi Musa ini datang, kaumnya Nabi Musa ini datang, ngelihat ada sapi yang di dalam pasar, dalam pasar ngelihat ada sapi persis dengan apa yang dibilang sama Allah Ta'ala di dalam ayat la fardu wala bikir, enggak besar, enggak kecil, tengah-tengah, warnanya kuning meles, enggak pernah masuk sawah dan lain sebagainya. Persis seperti yang dibilang sama Allah Ta'ala. Maka ditawar, ini harganya berapa? Ini harganya berapa? Saya nggak akan jual kecuali dengan kepingan emas yang melapisi tempat badannya si sapi ini. Tadi bingung nih, waduh harganya mahal sekali. Nanya lagi, mereka balik pulang ke tempatnya Nabi Musa, nanya sama Nabi Musa, gimana ini Nabi Musa, ini ada ada sapi persis seperti itu, tapi harganya nggak masuk akal. Katanya Nabi Musa, beli dengan apapun, istilahnya mau kamu patungan, mau gimana caranya, beli sapi tersebut. Kalau mau kasus ini terpecahkan, beli pakai uang tersebut. Karena kalau enggak, kalian enggak akan pernah menemukan sapi yang semacam ini selama-lamanya. Akhirnya sudah nyari dari harta si mayit itu dikumpulkan ini, akhirnya beli, dikasihkan uangnya kepada anak tersebut, sapinya dibawa. Sapinya dibawa. Jadi memang Allah Ta'ala menyediakan sapi ini untuk mengangkat derajatnya si anak yatim ini tadi. Jadi semuanya ada, skenario-nya Allah Ta'ala itu luar biasa di dalam segala hal. Dibawalah sapi tersebut, dibawa sapi itu tadi, dibawa pulang ke negerinya, disembelih sama mereka. Salah satu dari bagian daging sapi ini tadi, kan ada yang bilang buntutnya, ada yang bilang dagingnya dan lain sebagainya, dipukulkan ke mayit orang kaya ini tadi. Maka dia langsung bangun dari kematiannya, bilang, yang bunuh aku Fulan bin Fulan, yang bunuh aku adalah keponakanku sendiri. Setelah ngomong kayak gitu, mati lagi. Setelah ngomong kayak gitu, mati lagi. Jadi yang pertamanya, si ponakan ini tadi pengen ngambil harta pamannya, pengen nikah sama anak pamannya, semuanya cuman jadi angan-angan belaka. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini, dari apa yang terjadi kepada Bani Israel, ada hikmahnya. Apa yang terjadi kepada anak yatim ini juga ada hikmah yang luar biasa di dalamnya. Gimana Allah Ta'ala itu memuliakan seseorang yang begitu berbakti kepada orang tuanya. Dan orang ketika bertakwa kepada Allah Ta'ala akan ngasih rezeki dari tempat yang nggak disangka-sangka. Dari tempat yang dia nggak nyangka kalau abahnya punya sapi, nggak nyangka kalau sapinya ini sapi yang langka, nggak nyangka kalau akhirnya terjadi muamalah yang semacam itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi. Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita, jangan pernah meremehkan orang-orang yang berilmu, jangan pernah meremehkan orang-orang yang bawa ilmunya Allah. Ilmunya Allah sekecil apapun yang dibawa, sekecil apapun yang mereka bawa. Misalkan mereka gampangnya itu, meskipun mereka mengajarkan alif ba ta, ini kalau dikalikan, kalau misalkan guru-guru ngaji kita itu kalau dikalikan, mereka adalah orang-orang yang dapat jariah paling besar. Karena baca Al-Quran itu nggak mungkin kecuali lewat alif ba ta. Orang belajar alif ba, biasanya banyak orang meremehkan mereka-mereka yang jadi guru ngaji, yang jadi guru TPQ, yang jadi guru alif ba ta. Banyak diremehkan orang, yang dihormati mereka-mereka yang pintar ceramah, yang ngerti ilmu tafsir, yang ngerti ilmu sirah, yang ngerti ilmu ini itu dan lain. Padahal ini semuanya adalah furu, ini semuanya adalah cabang dari alif ba ta yang diajarkan oleh guru-guru ngajinya kita.
Jadi gimana cara pandang kita kepada ulama, gimana cara pandang kita kepada orang-orang yang membawa ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.